Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama mendengar semua versi Jawa. Khotbahnya versi Jawa, bahasa Jawa bisa enggak ya? Saya yang enggak bisa. Jadi sedikit bahasa Indonesia. Nanti kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, bisa ditampilkan slide-nya. Hari ini kita adalah minggu yang terakhir mengenai kita berbicara tentang garam. Dan hari ini kita berbicara tentang generasi garam, salt generation, generasi garam. Dan ini adalah khotbah yang kedua, minggu yang lalu di Pandaan. Itu saya membahas tentang asal usul dan prosesnya. Hari ini kita membicarakan tentang meros yang terkutuk. Wah, medeni gitu ya. Kok medeni Pak? Ya itulah, nanti kita bersama-sama belajar mengenai hal ini. Kenapa kok meros dikutuk oleh Allah? Seperti itu ya, ayatnya di mana kita akan belajar. Jadi ini adalah kelanjutan, dan supaya kita bisa sama-sama bisa lanjut mengerti kebenaran firman Tuhan, saya akan memulai dulu dengan mengulas hal yang pertama dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat generasi garam, dan sudah dikhotbahkan oleh beberapa hambanya, ada banyak jenisnya garam. Bu Nana sudah menyampaikan, dan hamba-hamba Tuhan yang lain sudah menyampaikan bagaimana banyaknya kegunaan garam yang ada di sini. Saya tidak akan ulas satu persatu. Karena Bu Nana juga sampaikan ada garam Himalaya, ada garam koser, ada garam dapur, ada garam Celtic, ada garam-garam yang lain. Dan itu sudah diuraikan, dan saya tidak akan menguraikan hal itu lagi, tetapi saya menilai dari sudut pandang bagaimana generasi garam itu. Baik, kalau saya boleh tanya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang tahu asal usul garam dari mana? Katakan, dapat hadiah loh. Dari mana? Air laut. Tetapi Bu Nana katakan ada yang dari endapan yang cukup lama. Ya, saya bisa dibantu slide-nya aja. Oke. Ada banyak asal-usul garam di sini adalah dari air laut yang diuapkan, atau kristal padat dari unsur halit, atau kemudian dari bongkahan garam yang terbentuk dari penguapan lautan berusia sangat tua. Ini yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahwa sumber garam itu adalah khusus. Sumber garam itu adalah mengandung garam, air endapan atau apapun yang mengandung garam. Tetapi ada satu sumber lain yang disebut sumur garam. Pernah ada yang dengar sumur garam? Gak ada ya? Sumur garam ini ada di beberapa desa, termasuk di desa namanya Jono, Kecamatan Tawangharjo, di mana saya dilahirkan, jadi saya tahu persis. Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, bisa di searching di Google, ada namanya sumur garam, dan itu menghasilkan namanya bleng, bisa dipakai untuk puli. Kerupuk puli ada blengnya. Kalau bleng mungkin pernah dengar. Jadi ada sumber air garam yang disebut dengan bleng, itu sumur garam. Bagaimana caranya? Dia mengambil air dari sumur itu, kemudian dialirkan ke bilah-bilah bambu, kemudian dikeringkan di sana, dan setelah kering, dikerok pakai rumah siput atau pakai batok kelapa yang membentuk kristal-kristal garam. Sama kalau kita air laut diendapkan, diuapkan, airnya meresap ke dalam tanah, tinggal kristal garamnya. Semua sama. Jadi pada saat ini kita sepakat bahwasanya garam itu berada dari sumber yang khusus. Kenapa? Tidak bisa air biasa yang kita temui di sumur kita, di tempat yang lain, air PDAM sekalipun tidak bisa membuat garam. Kalau ada saya tak belajar. Rasanya hanya dari sumber khusus. Sehingga benar-benar kalau dikatakan kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apa diasinkan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan garam dunia, dan saya ngomong generasi garam, dari mana Pak kita menjadi generasi garam? Ya oke, next. Ya gak bisa, tolong lanjut. Ya, generasi garam. Dikatakan di 1 Yohanes 3:9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi saya katakan ada benih khusus, ada sumber khusus. Kita tidak bisa membuat garam dari sembarangan, dan kita pun juga sama. Ada benih ilahi yang diturunkan dalam kehidupan kita.
Ada benih ilahi itu sumbernya dari Allah. Bukan karena hubungan manusia. Dan itu yang membuat kita tidak berdosa lagi. Benar Pak? Karena apa? Ya karena ada karakter sifat Allah. Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok seperti itu? Kan kita tahu. Karena semua yang dilahirkan dari Allah. Itu ada benih ilahi yang hidup di dalam kehidupan kita. Siapa yang punya anak? Mau adopsi atau ada yang punya anak? Halo, cuma satu yang punya anak, cuma Cipris doang, yang lain enggak. Saya anggap semuanya punya anak yang sudah menikah. Oke Bapak Ibu, kalau kita melihat anak kita itu melahirkan, menurunkan genetik kita, gen. Sifat dan karakter kita diturunkan kepada anak. Contohnya saya, anak Jeremy. Kadang-kadang orang salah tahfidz, lupa kok di sana. Lagi ngomong di panggung, pada saya ada di bawah di asar. Ada beberapa orang salah. Kenapa? Karena saya menurunkan genetik anak saya kepada anak saya, Jeremy. Sehingga apa yang disampaikan, mungkin cara berbicara, mungkin cara berjalan, mungkin apa yang ditutur katanya, mungkin sikapnya sama. Ada yang beda? Wajahnya sama, sehingga orang biasa salah memanggil. Dan mungkin juga karakter dan sifatnya, minat dan keinginannya sama. Karena apa? Saya menurunkan genetik ke dalam anak saya. Lah kalau kita dikatakan benih ilahi dari Kristus, dari Allah, berarti kita harus menurunkan genetiknya Allah. Harus menurunkan karakternya Allah. Harus menurunkan sifat-sifat Allah. Sehingga dikatakan 1 Yohanes 3:9 tidak dapat berbuat dosa. Benar tak Pak? Pertanyaan kan begitu. Karena ada karakter Allah. Jadi kalau tidak ada karakter Allah yang diturunkan, berarti dipertanyakan apakah kita generasi ilahi, generasi garam yang dari sumber khusus atau tidak. Di dalam bahasa Inggris next, itu dikatakan wishbone. Tidak komit. Does not commit sin. Tidak komitmen dengan dosa. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Inggris kenapa di sini is born ya. Biasanya kalau saya lahir itu was born. Apakah itu karena kelahiran terus? Saya nggak tahu. Tetapi ini saya masih belum teliti lebih lanjut. Karena kita tidak berkomitmen dengan dosa maka tidak berbuat dosa. Dan satu lagi next yang sangat luar biasa adalah seperti bahasa Jawa ya. Saben wong sing dadi putraning Allah ora tansah nglakoni dosa. Jelaskan Bapak Ibu Saudara. Awet wong mau kadunungan sipate Allah piyambak. Lan mergo Allah kuwi romone, wong mau ora tetep nglakoni dosa. Lebih jelas, saya sampaikan saya jangan melirik jadi bahasa Jawa. Ternyata lebih nancep. Kenapa? Saben wong sing dadi putraning Allah ora tansah nglakoni dosa mergo kadunungan berisi sifat Allah. Di dalam hidup kita ada sifat dan karakter ilahi karena kita adalah benih ilahi yang turun di dalam kehidupan kita sehingga membuat kita tidak bisa berdosa. Ada tindakan ilahi, ada sesuatu yang adikodrati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita menjadi putraning Allah, anak Gusti Yesus, maka kita tidak berdosa. Kita tidak bisa berdosa. Kita tidak komit kepada dosa. Apakah bisa jatuh dalam dosa? Ya. Tetapi tidak berkecimpung di dalam lumpur dosa. Harus dibedakan. Jatuh itu bangun. Kalau berkecimpung, bermain di dalamnya. Seperti anak kecil di kubangan. Saya pernah sampaikan, hujan-hujan ada keprosok jatuh, dia jatuh. Tetapi tidak terus main di kubangan. Lubang kubangan hujan yang airnya kotor, dia tetap berdiri malu kalau sama-sama terus di dalam kubangan. Demikianlah orang yang memiliki benih ilahi, yang punya karakter ilahi, walaupun dia bisa jatuh, dia tidak komit dengan dosa. Karena ada kadunungan sifat Gusti Allah. Amin. Lebih lanjut next, di dalam bahasa Jawa juga lebih nyaman lagi kita bisa melihat di sini ayatnya. Kita ngertiin wong sing dadi putra, para putraning Allah kuwi orang lakoni dosa awet kaayoman dening putraning Allah lemah ora bisa kagepok dening iblis.
kita tidak tersentuh. Tidak tersentuh oleh iblis. Kalau kita bisa di dalam proyeksinya iblis, itu karena kita yang mengikatkan diri. Karena kita keluar dari jalurnya Allah. Padahal ayatnya jelas sekali, orang lakoni desa awet kaayoman dening putraning Allah. Siapa putraning Allah? Gusti Yesus. Gusti Yesus putraning Allah. Jadi semakin jelas, kalau kita memiliki benih ilahi sebagai generasi garam, maka tidak mungkin kita berbuat dosa. Ya, karena kita dilindungi dari si jahat. Dan si jahat tidak bisa menjamah kehidupan kita. Ini berkaitan dengan pembebasan dari kuasa dosa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita ada satu benih Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengatakan bisa mewarisi genetiknya Kristus di dalam hidup kita. Dan Kristus ada di dalam hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mewarisi genetiknya Allah? Kalau dikatakan sebagai generasi garam, garam sumbernya tetap satu dari air laut. Kita juga punya garam yang Allah sendiri yang mengatakan kita adalah garam dunia. Berarti sumbernya dari Allah dan kita bisa menjadi garam karena Allah. Sudahkah kita mewarisi genetiknya Kristus dalam hidup kita? Ya, oleh karena itu ada satu proses yang mengharuskan kita masuk di dalamnya. Kenapa? Next. Pada saat kita ada di dalam Allah, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kita dilahirkan kembali. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang itu diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi sumbernya pasti. Kalau kita mewarisi genetiknya Allah, kalau kita mewarisi karakternya Allah, orang tua kita, bapak kita, maka Allah yang tidak berdosa itu juga terwarisi dalam kehidupan kita. Sampai di sini paham? Karena apa? Karena kita adalah benih yang tidak fana. Ini yang membedakan dengan orang lain. Ada benih ilahi yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, tetapi dari Allah. Itu yang membedakan sehingga Yesus berbicara kepada Nikodemus, engkau yang pemimpin agama harus dilahirkan kembali supaya kamu masuk kerajaan Allah. Jika tidak, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Yohanes 3, tidak salah, next. Harus dilahirkan kembali. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus yang pemimpin agama harus dilahirkan kembali. Dan kontaknya Nikodemus adalah orang yang secara jasmani, yang fana. Dikatakan, bagaimana mungkin aku yang besar gendut seperti ini masuk ke dalam rahim ibuku? Enggak mungkin Tuhan. Tapi jelas Yesus mengatakan harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, melihat kerajaan Allah pun dia tidak bisa. Hidup kita harus diperbarui di dalam Kristus. Yang dulu kita itu adalah anak-anak iblis yang terikat dengan dosa. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dengan darah yang mahal, sehingga kita mengaku Yesus, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, supaya apa? Kita menjadi putraning Gusti Allah. Sehingga dikatakan Efesus 4:23-24, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah yang membuat kita tidak berdosa. Jadi kalau kita yang sudah dibentuk oleh adikodrati Allah, merelakan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran iblis lagi, itu di luar Allah. Karena tadi dapat kedunangan sifat Allah dan dilindungi oleh Allah. Tetapi kalau kita keluar dari kasih karunia Allah,
Bukan salahnya Allah. Salah kita. Lebih tertarik pada kenikmatan yang dunia tawarkan dalam hidup kita. Lebih tertarik kepada apa yang ditawarkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang hubungannya dengan Meros yang terkutuk kenapa? Bapak Ibu Saudara, mungkin asing ya. Karena hanya Meros ini satu ayat di Hakim-Hakim aja. Cari agak kesulitan. Tetapi saya akan terangkan terlebih dulu mengenai kota Meros ini. Meros ini identik dengan perjuangan Nabiah Deborah dan Barak. Waktu dia melawan pasukan Kanaan. Dan menurut Wikipedia, kota Meros ini terletak di sebelah utara Palestina. Para penafsir menduga terletak sebagai jalur pelarian Sisera. Dan kita tahu kisahnya di dalam Hakim-Hakim ini, bagaimana kisah mengenai Deborah dan Barak. Yang waktu itu Sisera sudah kalah perang, mestinya dia menang. Dia kalah, dia melarikan diri. Dan Meros itu adalah jalur yang dilalui. Sementara tidak ada yang peduli, orang sudah terluka parah. Kemudian Yael, dia memberikan fasilitas, memberikan makanan, minuman sampai Sisera tertidur. Kemudian dipatok kepalanya sehingga mati. Seorang perempuan, gak mungkin dia melawan seorang panglima perang. Sehingga dibuai sampai tertidur, setelah tidur dipatok kepalanya, nanti dibaca sendiri. Sehingga Meros ini adalah jalur pelarian Sisera yang dikaitkan dengan Yael yang diberkati, Meros yang dikutuk. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 5:23, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu menunjuk kepada siapa? Karena di dalam tertulis malaikat Tuhan besar semuanya, itu melambangkan Allah Yahweh. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Di terjemahan lain dikatakan mereka tidak datang menolong Tuhan, untuk menolong Tuhan melawan orang-orang yang kuat. Apa yang dilakukan oleh Meros? Buka. Apakah yang telah dilakukan oleh penduduk Meros? Apakah Meros menentang Tuhan? Apakah Meros berperang melawan Tuhan? Kenapa Meros dikutuk? Dia melakukan apa? Kenapa kok harus dikutuk? Jawabannya adalah karena Meros tidak melakukan apa-apa. Karena Meros acuh tak acuh. Karena Meros diam aja. Itu sama dengan nanti kita ulas. Yang tidak mau memberikan dampak. Tidak mau memberikan keasinan kepada lingkungan di sekitarnya. Ada yang bisa dikerjakan tetapi dia tidak kerjakan. Meros. Cek. Oke. Bapak Ibu Saudara. Dia tidak melakukan apa-apa. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka tidak merugikan orang lain, tidak melakukan perbuatan dosa, berarti akan baik-baik saja. Orang berpikir, aku gak ngapa-ngapain kok. Saya gak nyalahin orang. Saya hidup juga untuk diri saya sendiri. Gak peduli dengan orang lain. Sebagian kita mungkin menjadi Meros. Kita mungkin mengatakan, saya orang Kristen Pak. Saya melakukan firman Pak. Saya taat. Setiap khotbah saya ikutin semua. Setiap jalan ibadah saya ikutin semuanya. Tidak salah dengan itu. Tetapi ketidakpedulian itu menjadi kutukan. Tidak menjadi berkat, tapi menjadi kutuk. Ketidakpedulian kita menjadi kutuk. Beberapa waktu lalu hari Jumat Pak Gembala telepon saya, bro kita ke Surabaya. Ada seorang anak Tuhan di sini yang bernama Ibu Lydia, Oma Lydia, bukan Lydia Suko ya. Sakit, koma. Aku belum mandi. Wes mandio sekarang tak jemput. Ini makso ini Pak Gembala ini. Ya sudah, saya nggak jawab. Oke lah, saya datang ke sana bersama Pak Gembala. Dan ternyata di sana Oma sedang dalam kondisi tidak bisa, tidak ada respon, semua geram diam, semua kaki tangan dingin, hanya ngorok terus. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak, lendir yang ada di dalam tenggorokan ini akan menutup saluran pernafasannya sehingga dia akan segera berangkat.
Pak Gembala sikap telepon sana, telepon sini, cari ambulan. Gagal di hati hamba, dia telepon lagi tempat lain. Sampai ambulan datang dipantau, sampai di mana, sampai di mana. Akhirnya dengan cepat ambulan datang, kami antarkan ke rumah sakit Miriam Put. Dan dapat penanganan oksigen dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau seandainya Pak Gembala tidak melakukan, tidak peduli, maka berarti dia meros. Orang ini akan mati. Kenapa? Kehabisan oksigen. Tertutup lendirnya. Tertutup oleh lendir di dalam saluran pernafasannya. Ini yang terjadi. Kenapa kok meros terkutuk? Karena dia tidak melakukan apa-apa. Jadi kita salut Pak Gembala. Sangat perhatian kepada jemaatnya yang luar biasa. Walaupun jemaat itu sudah lama tidak beribadah di sini. Begitu dapat telepon, saya yang dipaksa ikut. Hari itu Jumat malam. Jadi paham, kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka itu menjadi satu kutukan. Karena akan banyak hal yang dikaitkan di sini. Secara harafiah Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan mau dibantu? Apakah Tuhan dalam kesulitan? Apakah Tuhan perlu ditolong? Jawabannya pasti tidak. Kalau Tuhan perlu dibantu, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan perlu minta tolong untuk kita untuk melawan orang-orang kuat, itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Tuhan kita Almighty kan Allah yang esa, yang kuat, yang gagah. Dia bisa melakukan segala perkara tanpa bantuan kita. Harus dicatat di sini bahwa Tuhan kita adalah dahsyat dan luar biasa. Gak perlu dibantu. Tetapi kenapa ditulis di sini? Tuhan mau. Kenapa kok ditulis di sini Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang diberikan. Ingat perumpamaan tentang satu orang yang memiliki satu talenta. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menerima talenta dan dipendam dalam tanah. Tuhan mengatakan itu hamba yang jahat. Tuhan tidak perlu bantuan. Tetapi Tuhan mau kita ambil bagian untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi yang belum melakukan, punya talenta, hati-hati. Jadi meros. Kalau sudah meros, terkutuk. Menjadi hamba yang jahat. Orang yang punya satu talenta. Tegas firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi lakukan yang menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Lakukan yang terbaik. Nanti kita akan lihat contohnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Pada saat kita tidak melakukan apa-apa. Itu seperti pohon yang memakan tanah. Ya, pohon pemakan tanah. Dia tidak menghasilkan buah. Sehingga dia dikutuk. Ingatlah bukan hal yang buruk. Tetapi apa yang tidak kita lakukan. Pohon pemakan tanah. Hati dengan pekerjaan kita, tidak ke umatku memahami cara bekerja dipakai. Nah, umatku kita tidak seperti tidak jadi baik tetapi ia bagaimana baik tetapi cuek, tidak mau berikan. Seharusnya kita memberikan, memilih
memilih untuk kita menjadi meros yang untuk next. Rasa asinnya saya nggak bahas. Salty. Lama bulan ini tidak ada dari bongkar batu yang sumber yang murni. Saya tidak bertentangan karena itu enggak, karena sehingga bisa hilang asinnya. Apa? Dari yang terik matahari, petani betul murni, betul. Dan ikatan natrium klorida itu adalah ikatan tidak diri. Selama natrium klorida saya katakan stay, tetap Yesus mengatakan garam hidup kita itu lagi dihasilkan. Enggak, itulah yang dimaksud kalau ngomong tidak di 9 memberikan asin. Jadi Tuhan Yesus tidak tetap bisa memberikan rasa kepada. Jadi jam 4:35 dikatakan tawar dengan apa lagi guna membuang. Berbeda dengan garam. Di sini mati. Banyak mineral. Buat kita bisa Ibu harus orang oleh orang pun seharusnya kita ada di Dorcas, Kisah Rasul ya. Punya keahlian itu dan menjahit dia seorang perempuan
Mungkin kita mengatakan aku yang bisa dilakukan semua orang, tapi iman mau talenta yang dia mau mencapai makan atau yang semua jantung meratap, semua panggil Dorcas. Mungkin kehadiran sudah, tetapi kehadirannya hambar dalam larutan. Nih, untuk menjadi berhenti. Lakukan. Tetapi saudara, mungkin kita itu kali. Jangan untuk pupuk dalam terjemahan untuk limbah tidak mempunyai pupuk untuk penghilaran. Jadi kalau kita tidak mau di dalam zaman dulu bagus seperti sekarang ini, sehingga garam itu sebagai sanitizer, ya, sanitizer, agar kotoran ditaburi kotoran aja nggak bisa. Yang sederhana, yang hina, kalau kita menaburi kotoran kan hina kan, itu aja nggak kita lakukan, bagaimana kita bisa berfungsi? Kalau yang hina, sederhana, yang tidak dipandang orang, kita tidak mau melakukannya, bagaimana kita masih dipandang garam oleh dunia, oleh Allah? Akan dibuang, akan dikutuk seperti Meros next. Sehingga saya katakan Meros yang terkutuk versus Moreno. Kenapa? Moreno pernah diulas Bu Nana yang lalu. Berarti tidak akan bodoh. Moreno tidak memberikan asin kan? Pernah diulas Bu Nana. Jadi saya menyimpulkan sedikit dari situ. NaCl, natrium klorida, tidak bisa dipisahkan sehingga tetap bisa memberikan asin. Dan Yakobus 4:17 tadi dikatakan kalau kita tidak melakukan apa-apa itu berdosa dan itu dikutuk. Makanya bertindak bodoh, moraino, bertindak bodoh, to be foolish, atau melakukan tindakan bodoh. Atau dikatakan tidak bisa memberikan asin. Itu sama dengan moraino. Sudah diulas Bu Nana, saya nggak akan ulas lagi. Tetapi saya mau kaitkan di sini bagaimana kalau kita tidak mau melakukan apa-apa di dalam Yakobus 4:17 itu tadi tidak berguna karena kita tidak mau memberikan asin, kita hambar bukan karena orang lain tapi kita sendiri yang bertindak bodoh. Kita yang bertindak bodoh, kita yang berpikir bodoh dan tidak mau memberikan asin. Coba bayang artinya di dalam terjemahan aslinya. Dikatakan of salt that has lost its strength and flavor. Artinya apa? Itu ya. Itu yang harus kita pahami. Jangan pernah menjadi tawar. Jangan pernah menjadi hambar.
tetaplah. Kalau meros, maka kita akan moraino. Kalau kita tidak mau melakukan apa-apa, Yakobus 4:17, maka kita bertindak bodoh. Apa yang disebut moraino? Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Di dalam King James Version disebut wise, bijaksana. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dalam Yunani yang moraino, bertindak bodoh. Kalau kita lihat lengkapnya di dalam ayat Roma 1, 21 sampai 32 terlalu panjang, tapi saya sudah merangkumnya. Next. Inilah orang yang dianggap bodoh. Nanti Bapak Ibu secara lengkap baca di dalam Roma 1 ayat 21 sampai 22. Saya hanya merangkumkan hal-hal yang membuat garam menjadi tawar atau hal-hal yang dianggap sebagai moraino, bodoh. Itu adalah mengenal Allah tetapi tidak memuliakan dia sebagai Allah. Satu. Menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana. Saya nggak uraikan, waktunya nggak ada. Ya. Kemudian mencermakan tubuh kita dengan seks yang tidak pantas. Ada kelaliman, ada kejahatan, ada keserakahan, ada kebusukan, ada dengki, ada perselisihan, ada tipu muslihat, ada kefasikan, ada pengumpat, ada pefitnah, ada pembenci anak, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Banyak, baca sendiri. Itu lengkap di sana. Pak, saya tidak itu, Pak. Saya melakukan yang terbaik sebagai anak Tuhan, saya ke gereja. Saya tidak pernah melakukan apa yang Bapak tulis. Hebat, luar biasa. Saya melakukan semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi tujuan. Tetapi ingat, di dalam ayat yang ke-22, ayat yang terakhir dikatakan begini. Coba, ada lagi tidak? Oke, ada ternyata. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Orang yang melakukan tadi dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi kita tidak melakukan, tetapi kita diam aja. Kita setuju, dianggap diam itu setuju. Kita merestui. Kita acuh-acuh. Terhadap kalau melihat seperti itu. Dalam bahasa hukum itu juga ada penyerta. Ada kejahatan kita diam aja gak lapor dan seterusnya. Tetap ikut dihukum. Hukum Indonesia, apalagi hukum Allah. Jadi kalau kita tidak melakukan itu tetapi kita melakukan dalam hidup kita. Sama. Itu meros akan dikutuk oleh Allah. Barang siapa tahu berbuat baik tidak melakukannya, itu dikutuk. Sama seperti meros yang dikutuk Allah kalau tidak melakukan apa-apa. Dia tetap datang ke ibadah, dia tetap mendengarkan firman Tuhan. Bahkan getol kalau seandainya dia tidak mendengar firman pada setiap minggunya. Kalau bisa setiap jam ibadah dia datang. Tetapi cuek terhadap lingkungan, tidak memberikan rasa. Talenta yang dimiliki hanya satu, dipendam saja. Meros akan dikutuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bagaimana? Mari kita periksa diri kita. Jangan kita bertindak bodoh, moraino, karena kita akan dikutuk Allah. Jangan kita bertindak bodoh. Tetapi kita mau tujuan Tuhan membentuk kita, karena setiap hamba Tuhan sudah sampaikan. Bahwa Allah menaruh tujuan dalam kehidupan kita untuk apa? Ada tujuan ilahi. Dan saya tidak uraikan. Tuhan membentuk saya. Tuhan membentuk Pak David. Ada tujuan yang Tuhan sudah taruh. Lah kalau kita tidak mau melakukan apa yang menjadi tujuan Allah, bagaimana kita bisa memberikan rasa? Bagaimana kita bisa memberikan rasa? Maria dan Yusuf itu tujuan Allah tercapai untuk melahirkan sang juru selamat. Digenapi. Walaupun mungkin mereka menolaknya. Karena berisiko bagi Maria. Saya undang tim worship leader maju ke depan. Musik. Jangan dikatakan saya berdosa Pak. Saya tidak layak Pak untuk menjadi bagian di dalam pembentukan karakter Kristus ini. Tapi mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Musa. Musa adalah seorang pembakar, seorang yang keras, seorang pembunuh.
Yep. Tetapi Musa dipakai Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kita tahu Yusuf, bagaimana dia seorang pemimpi. Dari kecil dia memimpin, dimanja oleh orang tuanya Yakub. Dia mulai proses yang cukup panjang 13 tahun. Dia katakan, aku tuh pemimpi. Tetapi Yusuf dipakai Allah untuk memelihara orang-orang Israel pada saat kelaparan di Mesir. Itu yang luar biasa. Bahwa mungkin tahu Simpson, orang yang suka dengan perempuan sundal, Delilah. Orang yang jauh dari kesucian, mungkin dikatakan begitu. Tetapi Allah mau memakai Simpson untuk membebaskan dari bangsa Filistin. Bapak sudah mengetahui Daud, bagaimana kelakuan Daud, bagaimana hubungannya dengan Berseba. Tetapi di sini Tuhan pakai Daud dengan dahsyat luar biasa. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tuhan tidak melihat masa lalu yang sudah kita lakukan. Tuhan mau sekarang. Mau enggak menjadi garam? Mau enggak menjadi berdampak pada lingkungan di sekitarmu? Karena semuanya sudah taruh. Next. Dikatakan tujuan itu memperlihatkan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Peran apa yang harus kita penuhi. Tempat yang harus telah ditentukan untuk kita datangi. Dan kebutuhan yang perlu diisi. Temui dalam dirimu. Tangkap maksud dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Lakukan. Genapi firman Tuhan. Genapi panggilan Allah. Untuk menjadi berdampak bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan.